menyampaikan beberapa hal mengenai pemilu 2024. Nah, ada dua kubu yang pada sore hari ini datang. Kubu yang pertama adalah kubu yang pro terhadap pemilu 2024 yang sedang Anda saksikan, pemirsa dan juga Egan. Ini adalah kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai PACE. Mereka menyuarakan beberapa hal yang pro terhadap jalannya pemilu 2024. Ada beberapa spanduk yang mereka bawa, di antaranya adalah mereka menolak isu pemakzulan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian jangan sampai masyarakat terprovokasi dan jangan terhasut. Kemudian juga mereka menyuarakan agar seluruh pihak menerima hasil dari pemilu 2024. Lalu Egan dan juga pemirsa, di sisi sebelah kanan gedung KPU RI, di sana juga terdapat kubu yang kontra terhadap jalannya pemilu 2024. Kubu yang kontra ini kami lihat tadi ada dari beberapa aliansi masyarakat. Bisa kami sebutkan 3 diantaranya adalah Aliansi Peduli Demokrasi yang berasal dari Yogyakarta, kemudian Front Pembela Rakyat dari Jakarta, ada juga Kediri Raya. Mereka menyuarakan beberapa hal dari 3 hari kemarin di halaman gedung KPU RI ini. Di antaranya adalah mereka menuntut untuk Ketua KPU bersama komisioner untuk dipecat, kemudian Ketua Bawaslu bersama komisioner untuk dipecat, lalu menuntut pemerintah bertanggung jawab atas berbagai dugaan kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu 2024. Dan yang bisa Anda saksikan, Egan dan juga pemirsa, ini adalah organisasi berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari mahasiswa dan buruh tentunya yang juga datang ke gedung KPU RI untuk menyuarakan tuntutan mereka, yang mereka menyuarakan kekecewaan terhadap jalannya pemilu 2024. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Egan, mereka menyuarakan untuk menolak hasil pemilu 2024 karena diduga memuat berbagai kecurangan di dalamnya. Lalu juga mereka meminta untuk pemilu 2024 dilaksanakan ulang, dan juga mereka menuntut untuk anggota DPR RI segera menggulirkan hak angket demi menyelidiki berbagai kecurangan-kecurangan yang diduga terjadi selama pemilu 2024. Megan, untuk mengantisipasi adanya perpecahan di antara dua kubu yang sedang berunjuk rasa pada sore hari ini, pihak kepolisian Metro Jakarta Pusat bersama dengan Polda Metro Jaya dan juga Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia, di mana pada hari ini KPU akan mengumumkan siapa pemenang di Pilpres tahun 2024 ini. Dan sesuai dengan hasil quick count sementara, maka Prabowo Gibran yang memenangi Pilpres tahun 2024 ini, mereka memenangi dengan 1 putaran. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana KPU mengumumkan hasil pemilu tahun 2024 ini. Dan nanti juga kita akan melihat bagaimana situasi demo di depan KPU yang dilakukan oleh kubu 01 dan 03. Mereka mendemo dan menyuarakan hak angket, dan mereka menyuarakan tentang demokrasi yang dianggap menurun di negeri ini. Nah, kita lihat teman-teman bahwa KPU umumkan pemenang Pilpres 2024 malam ini. Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 usai buka puasa atau malam nanti. Penetapan akan dilakukan setelah KPU merampung rekapitulasi nasional untuk 38 provinsi. Nah, mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pasca, kita akan ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah puasa. Waktu berbuka semacam itu, kata anggota KPU RI Agus Melas di kantor KPU Menteng Jakarta Pusat Rabu 20 Maret 2024.
Kemudian diketahui dari 38 provinsi di tanah air, total baru 36 provinsi yang telah menyelesaikan rekapitulasi nasional. Tersisa 2 provinsi yang belum rekapitulasi nasional, yakni Papua dan Papua Pegunungan. Kemudian posisinya sekarang untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan sudah ada di kantor KPU. Jadi sebentar lagi akan berlangsung satu panel tuturnya. Sampai saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi untuk Provinsi Papua Pegunungan. Setelah itu KPU akan lanjut menghitung suara di Provinsi Papua. Sebagai informasi, KPU memiliki batas akhir hingga hari ini 20 Maret 2024 untuk mengumumkan hasil pemilu. Setelah rekapitulasi nasional rampung, KPU pun segera membuat berita acara dan surat keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Dari hasil rekapitulasi di 36 provinsi, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul di 34 provinsi, sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi lainnya. Nah teman-teman, ternyata bahwa di 36 provinsi yang telah direkap oleh KPU, maka 34 provinsi Prabowo Gibran unggul dan 2 provinsi lainnya Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi tersebut. Nah, kita lihat bagaimana dengan Ganjar Mahfud. Ya, Ganjar Mahfud ya di sini tidak ditulis mereka unggul di mana. Ya, tentu Ganjar Mahfud ya berada di posisi ketiga di hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan tentu sesuai dengan hasil ini teman-teman, maka Prabowo Gibran yang menang di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana situasi dan juga para pendemo yang berada di depan kantor KPU. Ya, mereka melakukan satu unjuk rasa di dalam Pilpres tahun 2024 ini karena ya kubu 01 dan 03 merasa ada satu dugaan-dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini, sehingga inilah yang mereka suarakan. Ya, salah satunya adalah tentang nilai demokrasi di Pilpres tahun 2024 ini sudah menurun, dan juga mereka mendesak DPR untuk melaksanakan hak angket untuk membongkar dugaan-dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini. Ribuan aparat gabungan kawal aksi demo di KPU dan DPR hari ini. Kemudian sebanyak 3.055 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa yang bakal digelar di depan kantor KPU hingga gedung DPR Rabu 20 Maret 2024 maksudnya hari ini. Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di KPU RI dan DPR RI, kami melibatkan 1.910 personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR MPR, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya. Sementara itu, terkait rekayasa lalu lintas di sekitar kantor KPU maupun gedung DPR masih bersifat situasional. Artinya rekayasa lalu lintas baru akan dilakukan jika sudah terjadi kepadatan di sekitar lokasi demo. Kemudian, meski demikian, Susatyo mengimbau masyarakat mencari jalan alternatif dan menghindari 2 lokasi tersebut guna mengantisipasi kemacetan. Lebih lanjut, Susatyo mengimbau para pendemo melakukan unjuk rasa secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap dipatuhi, ucap dia. KPU hari ini akan mengumumkan hasil perolehan suara Pilpres 2024. Hal itu bertalian dengan tenggat waktu rekapitulasi di tingkat nasional yang habis pada hari ini berdasarkan pasal 413 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Pemilu. Hingga Rabu 20 Maret dini hari, KPU RI baru menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 36 provinsi. Tersisa Provinsi Papua dan Papua Pegunungan yang dijadwalkan pada Rabu 20 Maret pukul 10.00 WIB hari ini.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari berharap proses rekapitulasi dua provinsi itu dapat berjalan lancar sehingga perolehan hasil secara nasional dapat diumumkan sesuai tenggat waktu. Semoga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu dalam durasi paling lama 35 hari setelah hari pemungutan suara, dan itu bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2024, ujar Hasyim di kantor KPU RI Jakarta Selasa 19 Maret malam kemarin. Nah, teman-teman, inilah hasil dari pemilu tahun 2024 ini. Yang memenangkan pemilu ini adalah Prabowo Gibran, dan tentu Prabowo Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden.